Halo sahabat GPIB, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam Talking Point untuk edisi kali ini, untuk episode kemerdekaan Republik Indonesia di 77 tahun. Dan kita akan bicara tentang bagaimana memperkuat wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Oleh sebab itu, kita sudah bersama dengan Pendeta Manuel E. Raintung, Ketua 2 Majelis Sinode GPIB. Selamat bergabung Pak Pendeta. Apa kabar? Ya, sehat-sehat. Salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan. Emang makin seger sih ya tampangnya Pak Pendeta nih kali ini. Makin banyak kerjaan ternyata makin seger. Dan oleh sebab itu suatu kesukaan tersendiri ya, karena Pak Pendeta bisa memberikan waktu untuk berbincang dengan kita, terutama untuk di hari ulang tahunnya negara tercinta kita Indonesia. Dan kita akan bicara memperkuat wawasan kebangsaan dan nasionalisme Pak Pendeta, khususnya untuk warga gereja dalam kehidupannya bersama dengan komponen bangsa yang lainnya dalam masyarakat. Nah Pak Pendeta, kira-kira dari kacamata Pak Pendeta sendiri ini, bagaimana sih wawasan kebangsaan dan nasionalisme untuk saat ini secara menyeluruh Pak Pendeta, sebagai pribadi yang masih berkiprah di tengah-tengah masyarakat saat ini, terutama di tataran kerukunan antarumat beragama di Indonesia? Iya, kita setiap tahun merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Ini setiap tahun ini kemerdekaan itu dirayakan. Tentu mestinya adalah yang berkembang dan bertumbuh, terutama dalam memahami perjalanan bangsa ini. Bangsa ini kan didirikan tidak karena sebuah kekuatan satu golongan atau kelompok, tapi demi kekuatan bersama. Mau menuju kepada kebersamaan dalam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ada pilar-pilar kebangsaan, misalnya Pancasila. Sayang sekali kan, sungguh ironis, Pancasila sebagai dasar falsafah negara tapi masih aja menjadi persoalan sampai dengan sekarang. Sepertinya ada ketidakpuasan dengan Pancasila. Pancasila kan pilar kebangsaan. Itu menurut saya. Dan ada juga yang masih belum memahami tentang kebinekaan bangsa kita. Bangsa kita ini kan memang terdiri dari berbagai-bagai suku bangsa, bahasa, dan juga agama. Yang paling menyolok adalah di sektor agama. Agama kan berkaitan dengan bangsa, kebangsaan. Jadi kalau sudah memegang teguh wawasan kebangsaan, mestinya kita dapat saling menerima dan saling mengakui dalam konsep kebinekaan. Tapi yang terjadi masih ada penistaan agama, masih ada kelompok-kelompok yang menganggap yang lain itu tidak benar. Padahal kita sama-sama elemen bangsa atau anak bangsa, warga bangsa. Seperti itu. Ini dari 4 pilar ini, baru 2 pilar saja, kita sudah merasa kondisi berbangsa dan bernegara ini seperti terancam. Dari masalah Pancasila, kebinekaan, seperti itu. Ya itu, jadi karena itu GPIB mengambil tema memperteguh wawasan kebangsaan. Artinya kita mau memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan mendasari dari pilar-pilar
kebangsaan kita. Ini yang penting dalam kehidupan pada masa kini. Harusnya buah-buah dari pilar kebangsaan itu sudah harus nyata. Yang namanya kerukunan hidup antar umat beragama mestinya tidak perlu banyak lagi dipermasalahkan. Mestinya begitu. Yang kan sudah 77 tahun. Tapi hampir setiap waktu kita menjumpai permasalahan-permasalahan di sekitar keagamaan. Nah, ini berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Jadi kalau ada masalah antar umat beragama, maka wawasan kebangsaannya di mana? Karena merendahkan agama satu dengan agama yang lain. Belum lagi dalam rangka hidup bermasyarakat. Ada diskriminasi-diskriminasi yang terjadi. Ini persoalan kebangsaan kita. Nah, kita berharap kalau Pak Jokowi sangat-sangat menekankan untuk budaya bangsa itu sungguh-sungguh terpelihara dengan baik. Kira-kira seperti itu. Iya. Tadi Pak Pendeta juga ada sentil sedikit. Makanya GPIB ingin memperteguh wawasan kebangsaan. Nah, kalau memang ingin memperteguh sebenarnya nih Pak Pendeta nih, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di tengah-tengah warga gereja, khususnya GPIB, itu seperti apa Pak Pendeta untuk saat ini? Ya, saya kira dalam hal kita hidup di negeri Pancasila, maka kita harus dapat membuahkan nilai-nilai Pancasila itu dalam hal berketuhanan dan dalam hal berkemanusiaan, dalam hal kebersatuan kita, dalam hal keberakyatan kita, dalam hal keadilan sosial. Ini yang harus kita hayati, kita wujud nyatakan dalam kehidupan sebagai gereja. Ya, sebagai gereja. Mari, kalau soal berketuhanan, ya kan masing-masing umat atau warga bangsa bisa menyaksikan kehidupan berketuhanannya dengan mendatangkan berkat bagi hidup bersama. Jangan sampai kita berketuhanan tapi malah mendatangkan permusuhan. Seperti itu. Jadi bela rasa GPIB itu harus semakin nyata. Kan berketuhanan muaranya pada berkeadilan. Bahwa wujud keadilan sosial itu adalah wujud iman sebenarnya. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya, menerima, memberikan penghargaan, hak-hak asasi manusia dijaga, dipelihara, seperti itu. Dan tentu yang paling penting adalah sebagai warga GPIB kita terbuka. Kita tidak menjadi warga gereja yang eksklusif, tapi kita mau menjadi gereja dan warganya yang inklusif, terbuka menerima segala sesuatu dan hidup bersama dengan segala pengakuan-pengakuan yang ada bagi kehidupan bersama. Ini yang saya kira penting dan penghayatannya banyak. GPIB dengan tempat ibadahnya ada di tengah-tengah masyarakat. Karena itu ya harusnya gereja harus bisa menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Ini ulang tahun kemerdekaan tapi hanya merayakan secara internal. Karena itu Majelis Sinode GPIB membuat surat edaran. Mari mulai tahun ini kita menyelenggarakan kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ini bersama masyarakat dan di tengah-tengah masyarakat. Kalau cuma merayakan di dalam gereja atau di tengah-tengah persekutuan itu sudah biasa. Keluarlah dari tembok gereja. Mari kita beraktivitas di masyarakat untuk melakukan membangun kehidupan bersama supaya kehadiran gereja sungguh-sungguh terasa. Wow. Kalau warganya seperti itu mungkin juga Pak Pendeta di
Departemen Germasa sendiri mungkin juga punya catatan kali untuk para pimpinannya. Pimpinan jemaat-jemaat itu baik KMJ ataupun presbiternya itu tentang wawasan kebangsaan dan nasionalisme pada saat ini di GPIB. Gimana keberadaannya itu? Iya, kalau mau mengukur keberadaan para pelayan atau pimpinan jemaat, katakanlah presbiter, yang terdiri dari diakon, penatua, dan pendeta. Kalau presbiter GPIB kan 12.000 sekian. Ya, tambah dengan pendeta, diakon, penatua itu 12.000 sekian, tambah dengan pendeta hampir 13.000 lah. Ya, kita bisa punya 10% saja. 120 orang presbiter GPIB yang terdiri diakon, penatua, dan pendeta yang mempunyai keyakinan dalam berelasi secara sosial di tengah-tengah kehadiran gereja, saya kira sudah baik. Ukurannya 10% lah. 10%. Mestinya sebagai gereja misioner itu gereja yang mendatangkan damai sejahtera. Wah, harusnya lebih dong dari 10. Maunya sih 50-60%. Tapi sepertinya sekarang jauh. Nah, tatanan panggilan dan pengutusan gereja kita yang akan dicapai dalam pembangunan jangka panjang yang kedua tahun 2006 sampai 2026 dan dalam jangka pendek 2021-2026 yang mau diciptakan atau diwujud nyatakan oleh GPIB adalah sinergisitas hubungan gereja dan masyarakat yang dapat menjamin keutuhan ciptaan. Memang masih punya waktu sih, kurang lebih 4 tahun untuk kita bekerja keras menyatakan kehadiran gereja yang dapat menjamin dan mewujudkan keutuhan dalam hidup sampai dengan 2026. Karena itu GPIB disebut Gereja Damai Sejahtera, karena visinya adalah menjadi gereja damai sejahtera di 2026. Nah, damai sejahtera ini kan adalah bagian dari wawasan hidup bersama dalam hidup berkebangsaan. Seperti itu. Jadi ukurannya ya kader Germasa GPIB. Sekarang ini kami baru memulai. Nanti tanggal 22 akan diadakan temu kader Germasa. Dipusatkan di Surabaya, kita lakukan secara hibrid. Dan kita mau menyatukan persepsi apa sih yang harus dibuat oleh GPIB sebagai gereja dalam rangka peran kesaksian kita. Karena gereja, masyarakat, dan agama-agama itu mengedepankan kesaksiannya. Itu dengan hadir saja bersama-sama itu sudah bersaksi. Dengan mau hadir saja bersama-sama. Tapi kita kan memandang sebelah mata, masih memandang sebelah mata, itu kan golongan lain. Jadi masih kurang lah relasi sosial kita dengan agama lain atau dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, atau mau bekerja sama. Karena kerukunan hidup itu salah satu indikatornya adalah kerjasama. Toleransi, kerjasama, kesetaraan. Ini yang diukur dalam indeks kerukunan umat beragama di Indonesia ini. Toleransi masih payah. Hanya 10 dari 34 provinsi yang memberikan hasil yang baik dalam indeks kerukunannya. 5 wilayah itu wilayahnya GPIB dari 10 itu. Tapi masih banyak lagi, berarti hanya 5 provinsi. GPIB ini 26 provinsi. Masih ada 21 provinsi yang kehadiran kita itu masih di tengah-tengah situasi nyata, indeks kerukunannya buruk. Artinya toleransinya belum maksimum, kerjasamanya kurang, apalagi kesetaraan. Kesetaraan ini menjadi indikator dari kerukunan hidup. Kita masih menganggap yang lain bukan bagian kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana sekarang pejabat, pelayan, pimpinan gereja
terutama para pendeta. Ya, pendeta memang tugas pokoknya melayani. Tapi saya selalu mengingatkan, pendeta tanpa jiwa ekumenis mestinya kualifikasinya kurang. Ekumenis ini bukan hanya lintasan gereja, tapi juga lintasan iman. Bagaimana mungkin kehadiran kita di dalam sebuah gereja, kita hanya berada dalam kawasan tembok gereja. Nah, saya senang sekali saya baru dari Kupang merayakan 408 tahun hari ulang tahun kehadiran gereja di kota Kupang. Gereja warisan dari orang-orang Portugis, orang-orang Belanda, dan dinyatakan bahwa kehadiran gereja mula-mula itu sungguh-sungguh merakyat. Gereja harus nyata di tengah-tengah pasar. Karena itu ada nyanyian dalam Kidung Jemaat, gereja yang ada di bandar, di pasar, di jalan. Artinya memang ini yang dimaksud dengan keutuhan ciptaan. Gereja mendatangkan keutuhan ciptaan bukan hanya di dalam temboknya saja, tapi di luar juga. Nah, ini kalau tanpa relasi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat, saya kira sukar. Nah, ya saya harus berani mengatakan bahwa kader Germasa, terutama para pendeta GPIB, masih kurang. Dari 500 pendeta, ini baru kami data sekarang, belum ada 50, belum ada 10%. Masih mencapai 5% lah dari jumlah pendeta yang memang sedia dan siap untuk melakukan aktivitas lintasan gereja maupun lintasan iman. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya saya baru mau tanya, apa sih yang akan dilakukan oleh Majelis Sinode untuk lebih menggairahkan lagi? Tapi memang tadi ternyata udah ada perencanaan yang Pak Pendeta udah memaparkan nanti tanggal 22 ya Pak Pendeta di Surabaya akan dilakukan. Dan juga akan diharapkan lagi akan terus meningkat. Kira-kira 50% mungkin bisa tercapai juga, mudah-mudahan kayak begitu Pak Pendeta. Selain itu apalagi tuh yang akan dilakukan Majelis Sinode terhadap pimpinan dan juga warga gereja? Ya, kami dalam program Departemen Germasa di tahun ini ada 2 program pelatihan atau pendidikan bagi para pelayan gereja. Di akhir November ini atau di akhir tahun ini kami akan mengadakan pelatihan mediator. Pelatihan mediator kita kerjasama dengan lembaga pendidikan yang terkonsentrasi dalam rangka membangun jaringan dan jalinan keagamaan. CRIS di Jogja. Ini baru 30 orang saja. Kita akan latih mereka untuk memiliki keterampilan untuk dapat menjadi mediator di tengah-tengah kehidupan berjemaat dan juga bermasyarakat. Dan dalam program bulan Januari kami mengadop yang namanya pendidikan oikumene kebangsaan. Pendidikan oikumene kebangsaan yang biasanya diselenggarakan oleh PGI, tapi oleh PGI sudah digerejakan, artinya masing-masing gereja bisa mengambil alih program ini. Itu kita juga akan mempersiapkan 30 orang. Jadi setiap angkatan 30 orang untuk mengikuti pendidikan oikumene kebangsaan. Apa yang diharapkan Pak Pendeta setelah orang itu lulus atau jadi alumni gitu? Ya, tentu semangat kebangsaannya semakin nyata, ya. Semangat kebangsaan yang dimaksud adalah memiliki kemampuan berelasi dengan pihak-pihak di luar gereja dan membangun relasi, bekerja sama, ya seperti itu. Karena yang kita mau sasari adalah bagaimana gereja khususnya GPIB ini memiliki keadaan di mana ia memiliki kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga, baik lembaga-lembaga keagamaan maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pak Pendeta, hidup wawasan berkebangsaan dan rasa nasionalisme di tengah-tengah
teknologi komunikasi yang berkembang untuk warga gereja. Gimana nih Pak Pendeta? Oh, sebenarnya teknologi sekarang ini yang begitu cepat dan maju itu akan menolong sekali kita. Sekarang ini kan di handphone kita ini banyak kita bisa belajar mengenai semangat berkebangsaan itu. Cepat sekali. Dialog-dialog, diskusi-diskusi, bentuk-bentuk pengajaran, dan pengalaman-pengalaman yang inspiratif dalam rangka membangun kehidupan bersama, itu secara digital dapat kita lakukan. Karena itu, ya digitalisasi ini akan mempercepat kita juga dalam rangka membangun jalinan sinergisitas dengan berbagai pihak. Kira-kira seperti itu. Memang budaya digital tidak hanya dipakai untuk kebutuhan pelayanan. Kita juga bisa membangun jejaring dan melakukan upaya-upaya kerjasama secara digital. Itu yang bisa dilakukan ya untuk sekarang ini. Walaupun kita begitu tradisional bahwa kalau tanpa melihat dan mendekat itu sukar ya atau masih belum afdol. Tapi saya kira banyak sekarang ini upaya-upaya pembangunan kebangsaan itu dilakukan melalui peran budaya digital. Wow. Dan sahabat GPIB sangat menarik ya. Ternyata segala sesuatu yang memang sudah dipersiapkan oleh Majelis Sinode untuk lebih menambahkan wawasan kebangsaan dalam hidup di tengah-tengah masyarakat. Pak Pendeta, ini kira-kira Pak Pendeta punya nggak saran untuk jemaat ya dan pimpinannya, baik itu pendeta dan presbiter, terutama para presbiter yang baik yang kembali terpilih ataupun yang baru dipilih gitu, baru terpilih. Silakan Pak. Iya, GPIB dalam memenuhi panggilan dan pengutusannya memiliki 6 bidang pelayanan. Ada bidang teologi, bidang pelayanan dan kesaksian, ada bidang gereja masyarakat, ada bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya insani, serta peningkatan peran keluarga, ada bidang pembangunan ekonomi gereja, dan ada informasi organisasi dan komunikasi, serta penelitian pengembangan. Nah, tugas kami adalah bidang 3, bidang germasa. Nah, kadangkala di gereja, di jemaat, germasa tidak mendapatkan perhatian. Indikatornya adalah dari sisi penganggaran. Nah, saya juga dalam secara sinodal, ya saya berani mengatakan dalam forum ini juga, wow, jauh sekali. Yang lain bisa bermiliar-miliar penganggarannya. Germasa hanya 500 juta sekian. Mau menganggarkan 1 miliar saja, kami di warning. Ngapain sih lu germasa? Nah, seperti itu. Jadi anak tiri ceritanya ini. Di jemaat juga, paling sedikit. Bukan hanya anggarannya, lembaran kertasnya juga. Oh, 1 lembar nggak cukup, kurang. Jadi nggak penuh 1 lembar dalam rumusan narasi program. Apalagi anggarannya. Nah, saya selalu mengingatkan supaya mari kita sebagai pimpinan jemaat, majelis jemaat, program germasa bisa dilakukan oleh pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda. Untuk kita mempersiapkan diri. Namanya germasa itu muatannya kesaksian. Mari kita mau bersaksi. Germasa itu berada di luar tembok gereja. Aktivitas seperti itu. Ini dalam rangka hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, kami memberanikan diri untuk membangun relasi dengan pondok pesantren. Jadi tanggal 21 setelah kami merayakan ibadah syukur hari ulang tahun
Republik Indonesia dipusatkan di Jawa Timur di Mojokerto. Kami mendaerah. Jadi tidak di pusat selalu melulu di Jakarta, tapi dibuat di ibu kota kabupaten di Jawa Timur, Mojokerto. Kami mengunjungi wihara Mojopahit. Sudah itu mengunjungi pesantren. Kami sudah membuka jaringan dengan pesantren. Pesantrennya aja kaget. Kok para pendeta, pemuka-pemuka gereja mau datang ke pesantren? Jadi nanti kami akan diterima di masjid. Perjumpaannya di masjid. Di pesantren. Ya, sekalian kami mampir ke makamnya Gus Dur juga. Berziarah. Tapi program ini sepertinya program biasa-biasa, tapi maknanya dalam sekali. Orang yang kami kunjungi aja, belum aktivitas ini dilakukan, mereka sudah memberikan respons yang luar biasa. Karena menyentuh hati. Seperti itu. Nah, karena itu kami juga temukan tokoh-tokoh agama di Jawa Timur. Kita adakan diskusi aktual. Dialog kebangsaan. Karena itu kegiatan Germasa dalam rangka hari ulang tahun ke-77 ini namanya dialog karya kebangsaan. Dialog Karya kebangsaan. Jadi ada yang dilakukan dialog di luar, di konteks nyata, ada yang di dalam. Nah, kita kumpulkan juga tokoh-tokoh agama dari 6 agama dan tokoh aliran kepercayaan juga kita undang. Dan kita mendapatkan narasumber sebagai pembicara kunci itu Gubernur Jawa Timur, Kapolda, dan pembicara kehormatan. Kita mendapatkan kesediaan dari Kiai Said Agil Siraj sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dia akan hadir di tengah-tengah dialog GPIB. Dan sesudah itu akan diadakan dialog antar umat beragama. Nah, selesai itu dialog internal Germasa. Kita mau buat apa ini? GPIB tahun depan 2023-2024 adalah tahun Germasa. Nah, kita siapkan strateginya dari sekarang. Nah, ini kalau nggak didorong, disemangati, ya susah. Lebih bagus kita mulai daripada tidak mulai. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya dan sukses buat acaranya. Ya. Dan sahabat GPIB, sampai di sini Talking Point harus hadir bersama dengan sahabat sekalian. Argo dan juga Arthur Tison harus undur diri. Merdeka! Merdeka! Merdeka!